langsung, tetapi saya ingin menyampaikan tugas UTS dan tugas UAS ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Karena ini tidak akan ada ujian ya, ujian tertulis. Yang ada adalah keterampilan saudara di dalam menyampaikan ide atau solusi di dalam penyelesaian bangsa dan negara ya. Itu Anda harus tampil di video pembelajaran itu sekitar 10 menit ya. Dan harus menyebutkan identitas, fakultas, dosen pengampu mata kuliah, kemudian Anda menggunakan baju alma mater per orang ya. Menyampaikan contoh soal sekalian, Anda membicarakan tentang masalah penanganan korupsi di Indonesia ya. Nah, itu Anda bahas. Yang kedua, contoh-contoh yang lain misalnya masalah teroris ya di Indonesia. Ya banyak masalah kemiskinan ya, masalah tentang pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Nah, itu juga bisa ya. Ya, artinya yang menjadikan kajian saudara itu adalah undang-undang ya. Karena pembahasan kita di dalam mata kuliah Pancasila itu adalah setiap penyelenggara negara harus loyal pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kasus-kasus itu Anda angkat. Ya, sekarang contohnya sekalian, contoh. Ya, sekarang saya akan membahas dengan saudara menyangkut masalah Pancasila sebagai filsafat hukum. Ya, sekarang sekalian kita mau nilai. Ya. Bagaimana Pancasila itu menjadi sebuah filsafat hukum ya. Dalam arti Pancasila ini dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi di negara kita. Ya. Oleh karenanya ini yang harus kita bahas ya. Mengapa itu? Karena tidak semua negara itu menggunakan Pancasila ini sebagai sumber hukum, hanya negara Pancasila. Artinya setiap negara punya ciri khas tersendiri dalam menerapkan sistem hukum di negara mereka ya. Kalau mereka punya ideologi liberal, ya ideologi liberal itu yang akan jadi landasan. Kalau ideologi sosialis, komunis itu jadi landasan ya. Tetapi model itu bisa sama, misalnya tentang lembaga-lembaga negara ya. Ada eksekutif, lembaga legislatif, yudikatif, semuanya sama itu ya, secara universal sama. Tetapi dalam proses pembuatan undang-undang itu akan berbeda ya. Sehingga itu dalam kajian hari ini saya sampaikan Pancasila sebagai filsafat hukum itu menunjukkan bahwa kita berbeda dengan negara-negara lain ya. Sehingga hukum kita itu landasan etiknya itulah Pancasila ya, landasan etik ya. Tetapi kalau saudara bicara tentang hukumnya ya, itu dilahirkan oleh apa? Oleh lembaga legislatif dan pemerintah ya, sebagai sumber hukum formal. Tapi kalau sumber hukum material, dia berasal dari landasan filosofis, yakni hukum kita bersumber dari Pancasila, kemudian landasan sosiologis. Hukum kita harus dikondisikan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Kemudian landasan yuridis. Landasan yuridis kita bersumber dari Pancasila dan konstitusi ya. Sehingga ini apa namanya, tidak terjadi apa istilahnya, akan penerapan hukum akan teratur. Tidak ada yang apa istilahnya melanggar aturan yang di atasnya ya.
Sehingga itu ada lembaga Mahkamah Konstitusi, ada lembaga Mahkamah Agung sebagai lembaga judicial review. Ya, artinya kalau kita serahkan undang-undang ini ke daerah, katakanlah kita di daerah buat perda. Tetapi kalau perda semua gue anggota dewan dengan gubernur, ya, sementara dia bertentangan dengan undang-undang, itu tidak bisa. Ya, contoh saudara, Anda lihat ada konflik antara gubernur dengan wali kota menyangkut masalah penggunaan trotoar. Ini kan heboh, ya. Di sisi lain wali kota bilang yang punya tanah itu kan Kota Gorontalo, bukan provinsi. Dan saya kira kalau kita berdebat dalam konsep hukum, jawaban itu tidak bisa digunakan sebagai logika pembenaran. Ya, mengapa? Karena dalam konsep hukum administrasi negara, bahwa wali kota itu harus berkoordinasi dengan gubernur. Ya, mengapa? Karena gubernur ini perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sehingga itu tidak ada tanah kabupaten, tanah kota Gorontalo, ya. Semuanya tanah negara, tetapi peruntukannya diatur oleh negara. Contoh Anda punya tanah, ya, Anda punya rumah, ada sertifikat. Itu awalnya tanah negara. Cuman karena Anda mengurus itu bahwa itu milik saudara, maka keluarlah sertifikat tanah. Oleh karenanya jangan berdebat di situ. Saya kira kalau Pak Wali Kota bicara ini, kami akan menggunakan trotoar untuk kepentingan UMKM. Saya kira itu salah, ya. Karena itu wilayah provinsi. Sama juga dengan masalah laut. Laut juga itu ada batas, mana wilayah laut provinsi, berapa mil, ya. Kalau laut provinsi itu kan 12 mil, laut kabupaten kota 4 mil. Tetapi ada batasannya, tugas provinsi dalam pengelolaan laut ada. Begitu juga wilayah kota, kabupaten juga begitu. Oleh karenanya dia tidak terjadi tabrakan. Kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, itu berarti dia menyalahi sumpah jabatan dia sebagai seorang wali kota. Ya. Karena wali kota itu kan ketika dia dilantik, dia mengangkat sumpah dan janji melaksanakan undang-undang. Aduh sekalian, jangan sampai pemerintahan kita itu sudah di luar kendali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang harus kita jaga, ya. Sehingga itu kalau Anda mau tanya ke saya, apakah tindakan wali kota menggunakan atas dasar UM? Itu salah juga. Sementara wali kota itu dia melanggar perda tentang PKL, ya. Pedagang kaki lima itu dilarang, dalam perda itu dilarang berjualan di tempat-tempat umum. Contoh di jalan trotoar, di jalan-jalan yang sudah ditentukan di perda itu. Ya. Oleh karenanya tidak boleh ada alasan begitu. Artinya kalau kita bicara tentang apa istilahnya yang saya sampaikan tadi, Pancasila sebagai filsafat hukum, ya begitu. Ya. Terkadang sekalian yang didengar itu kan cuma masalah hukum, tapi rule of ethics, masalah etika itu lebih tinggi dari norma undang-undang, ya. Karena di atas undang-undang itu ada etik, yaitu Pancasila tadi, nilai Pancasila itu, ya. Jadi kalau seandainya undang-undang melanggar nilai etik Pancasila, dia batal demi hukum. Artinya apa yang disuarakan oleh saudara wali kota itu bertentangan dengan perda, ya. Sekarang kalau Anda menyetujui, bagaimana itu jalan trotoar kalau sudah ada jualan-jualan? Apakah Anda sebagai pejalan kaki tidak terganggu? Hanya karena untuk menyenangkan kaki lima, hanya karena kepentingan suara wong cilik. Sementara di situ sudah ditentukan kewenangan masing-masing, mana wilayah wali kota, mana wilayah gubernur. Kan begitu saudara sekalian. Itu artinya apa? Saya mengambil contoh bukan cuma warga negara, tetapi penyelenggara negara yang sudah statusnya sudah jelas dia sebagai wali kota. Toh masih ada juga penyimpangan. Kalaupun penyimpangan itu dilakukan di alam bawah sadar, oke kita maafkan.
Tapi kalau dia lakukan dalam keadaan dia sadar, ya, dia sadar bahwa itu adalah sesuatu yang salah, tetapi dia paksakan untuk dilaksanakan, ya. Karena dalam konteks kita kan tidak menghendaki negara otoriter, kan begitu. Yang kita pelajari di perguruan tinggi itu kita anti negara otoriter. Siapa wakil negara itu? Ya presiden, ya gubernur, wali kota, kepala desa itu wakil negara itu. Ya, wakil pemerintah. Oleh karenanya menurut saya disinilah yang sering terjadi seakan-akan pemerintahan ini anarkis. Ya, maksud saya begini, jangan sampai wali kota itu dia menganggap itu baik sebelum dia konsultasikan dengan staf ahlinya, lalu dia mengomentari di Facebook, di media sosial. Nah, itu harus hati-hati. Ya, harus ada kehati-hatian sama dengan di UNK. Ketika terjadi kematian mahasiswa Mapala, langsung pimpinan perguruan tinggi menyatakan bahwa ini kegiatan ini ilegal, padahal legal. Kan begitu. Kalau dia legal, berarti yang bertanggung jawab atas kematian mahasiswa adalah pimpinan perguruan tinggi. Ya, karena ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, pasal 3 yang menyatakan tentang keselamatan jiwa mahasiswa menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Jadi tidak ada alasan. Ya, oleh karena sekalian, saya ingin mengatakan kepada saudara, terkadang baik itu warga negara maupun penyelenggara negara itu terkadang mereka berbuat di alam bawah sadar, ya. Padahal yang diharapkan ini apa yang kita lakukan itu dalam posisi dengan kesadaran yang tinggi. Oleh karenanya muncul filsafat mengatakan cogito ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Artinya setiap tindakan warga negara harus menggunakan pendekatan rasionalitas, jangan yang irasional. Apalagi dalam persoalan filsafat, manusia itu ada 3 klasifikasi. Homo sapiens sebagai makhluk yang berpikir, yang kedua Homo economicus sebagai makhluk ekonomi, yang ketiga adalah Homo fiber sebagai makhluk pencipta. Ya, artinya sekalian kita dimuliakan oleh Tuhan, saudara. Ya, oleh karenanya perbuatan kita harus sadar terhadap hukum. Ya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum, saudara sekalian? Dengan mempelajari Pancasila sebagai filsafat hukum. Ya, jadi saya kira di situ bonturan kita itu sekalian terkadang perbuatan yang kita lakukan itu kita tidak tahu bahwa itu sudah melanggar hukum. Ya, contoh, misalnya saudara berboncengan dengan teman saudara, lalu tiba-tiba kecelakaan, yang meninggal penumpang yang Anda bonceng, siapa yang bertanggung jawab di situ? Ya, itu kelalaian yang bawa motor, sopirnya, drivernya. Ya, tetapi terkadang ini kan dimaafkan di kepolisian. Sebetulnya setiap ada nyawa yang hilang itu jadi tanggung jawab dari sebuah lembaga atau orang per orang. Ya, jadi saya kira mungkin di situ kalau dalam tataran kita sebagai warga negara dan kita sebagai penyelenggara negara. Artinya kesimpulan saya bahwa filsafat hukum Pancasila itu menunjukkan bahwa hukum di negara kita itu berbeda dengan hukum di negara-negara lain. Karena yang dijadikan sebagai legal standingnya itu adalah nilai Pancasila. Ya, jadi kalau kita buat perda tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, perda tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan, perda tidak boleh bertentangan dengan nilai persatuan, perda tidak boleh bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanggapan saya persilakan. Jadi itu contoh saudara, kalau saya kasih materi, saya kasih video, Anda bicara begitu. Itu contoh temanya. Ya, natural tanpa Anda melihat teks, tapi Anda belajar dulu lewat semua sumber referensi maupun preferensi, baru Anda ambil satu tema yang berbicara tentang masalah
masalah kebangsaan dan kenegaraan. Ya, masalah kenegaraan itu apa? Misalnya masalah pembuatan undang-undang, gaji DPR dinaikkan, itu kan masalah kenegaraan. Masalah kebangsaan menyangkut masalah konflik etnis, konflik antar suku, konflik antar agama, kemiskinan sosial, ya, korupsi. Semua tema-tema ini harus Anda pecahkan, ya, melalui pendekatan negara Pancasila tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti minggu depan Anda sudah siapkan itu, dan satu saat saya akan perintahkan asisten saya untuk memandu diskusi, tapi Anda tidak ada ujian. Nilai saudara itu ditentukan oleh nilai partisipasi saat berdiskusi, dan saudara menyampaikan video pembelajaran kurang lebih 10 menit. Jadi saya kira itu saja. Saya kembalikan ke saudara. Kalau ada tanggapan saya persilakan, atau ada hal yang Anda mau diskusikan, silakan. Izin Pak, izin bertanya. Ya. Untuk deadline tugasnya itu sampai kapan, Pak? Deadline tugas itu ini kan bulan Oktober kan, November selesai. November selesai, karena Desember sudah masuk ujian UAS. Ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, bisa begitu ya. Orang per orang itu ya, bukan kelompok. Nanti saudara akan dipandu oleh asisten saya, ya, untuk melihat partisipasi Anda. Langsung perkuliahannya langsung offline, ya. Oke, kalaupun tidak ada yang datang asisten saya, kita diskusi lewat Zoom, ya. Oke, saya kira itu saja. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Saya keluar ya. Iya, Pak.